dari sekedar hobi menjadi pecinta. Kalau ketika pencinta benar-benar tidak memandang kucing ini jenis apa, kucing ini jenis apa. Tidak semua orang suka kucing. Kita tidak bisa memaksakan orang. Kita suka kucing terus kita harus memaksakan orang semua suka kucing. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh menyamaratakan tentang apa yang kita suka kepada orang lain. Tapi kita bisa memberikan informasi, memberikan edukasi. Walaupun mereka tidak menyukai, tapi setidaknya mereka tidak boleh menyakiti. Datangnya jam 8, jadi ya. Wahyu Winono setiap hari menghabiskan waktunya bersama ratusan kucing dan puluhan ekor anjing di shelter. Sejak kecil, ia dan keluarga memang menyukai dan memelihara hewan di kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Lulus pendidikan SMA, pria yang akrab disapa Bim Bim ini memutuskan untuk pindah dan bekerja di Jakarta sebagai marketing di sebuah event organizer pada 2010. Profesinya sebagai marketing jugalah yang mempertemukannya dengan teman-teman yang saat itu rutin menolong dan menampung kucing-kucing terlantar. Banyaknya kucing jalanan yang tak bernasib baik menggerakkan hati Bim Bim untuk turut mendedikasikan diri menjadi rescuer kucing terlantar di tahun 2016. Kenapa saya bisa terjun ke sini? Sebenarnya saya dulu hanya sekedar hobi. Saya tuh hanya hobi memelihara, terus rawat sakit, oke saya bawa pulang. Hobi dengan kucing-kucing yang bagus saja. Tapi suatu ketika saya mulai banyak berteman dengan teman-teman rescue. Terus saya melihat kucing-kucing jalanan banyak disiksa. Terus saya juga mulai aktif melihat kok kita hanya menyukai doang nih. Ketika dia sakit kita udah nggak mengurus. Itu satu hal yang membuat saya benar-benar fokus ke kucing jalanan. Apalagi suatu hari saya juga mengalami namanya kucing pribadi ya sakit, kucing pribadi sakit kita tidak bisa mengobati gitu kan. Terus beberapa klinik ternyata tidak bisa kita hutang kayak gitu kan. Itu yang membuat saya tergerak. 1 tahun berlalu, Bim Bim semakin giat menolong kucing-kucing sakit dan terlantar. Ia dan teman-temannya pun akhirnya memutuskan untuk mendirikan komunitas pecinta kucing yang diberi nama CLOW atau Cat Lovers in the World pada 2017. Aktif di dunia penyelamatan hewan semakin membuka mata hatinya bahwa sangat banyak hewan-hewan di jalanan, khususnya kucing, yang butuh pertolongan dari penyakit, tindak kekerasan, kelaparan, hingga overpopulasi. Hingga akhirnya di tahun 2017, Bim Bim dan beberapa temannya membulatkan tekad untuk membuka shelter dan menampung kucing-kucing jalanan. Di lahan seluas 1,3 hektar inilah ia menyediakan tempat tinggal yang cukup layak untuk hewan-hewan sakit dan terlantar. Ia menamai shelter ini Rumah Singgah CLOW. Meskipun berfokus untuk menampung kucing, Bim Bim tak pernah tega menolak hewan lain seperti anjing atau primata yang menjadi korban kerasnya hidup di jalanan. Kita fokus ke kucing. Memang shelter kita ini utamain kucing. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa kita juga punya anjing banyak di sini. Kita fokus ke kucing. Tapi kalau ada kasus darurat seperti anjing kurus, semursian sakit, ketabrak, kita tetap tolong. Terus ada monyet juga. Monyet-monyet ini hasil dari topeng monyet yang disiksa, kita relokasi, kita ambil. Tapi kita keterbatasan kalau untuk primata, karena pengelolaannya tempatnya pun berbeda.
Setiap hari ada puluhan ekor kucing yang diantarkan ke rumah singgah Klo. Hal ini pula yang membuat Bim Bim tak lagi aktif menyelamatkan kucing di jalanan. Rumah singgah Klo juga bekerja sama dengan Transpet, yaitu layanan antar jemput khusus hewan yang siaga menjemput bila menerima laporan ada kucing dalam kondisi kritis dan belum mendapat pertolongan. Kalau di hari Sabtu Minggu itu bisa sampai 200 ekor kita terima kucing liar ya. Kalau di hari biasa Senin sama Jumat itu paling banyak 20 sampai 30 ekor. Kita nggak pernah nolak kucing sih di sini. Apapun kondisinya tetap kita terima, walaupun itu sakit, walaupun itu cacat tetap kita terima. Soalnya kan kita udah ada masing-masing tempat juga di sini gitu. Tak jarang ada isak tangis perpisahan dari orang-orang yang mengantarkan kucing ke rumah singgah Klo. Memang, pada prinsipnya, rumah singgah Klo tidak menerima kucing peliharaan seperti yang tertulis di spanduk depan rumah. Namun, beberapa orang mengantarkan kucing terlantar yang sempat mereka pelihara setelah diobati. Mereka yang mengantarkan kucing-kucing harus rela berpisah selamanya dari kucing yang diantarkan. Mereka hanya bisa menanyakan kabar atau sekedar bercengkrama, namun tidak diperbolehkan untuk mengambil kucing mereka kembali. Salah satunya, Yeli. Wanita asal Kuitang, Jakarta Pusat ini mengantarkan kucing liar di sekitar rumahnya yang sempat ia rawat dari kondisi sebelumnya yang memprihatinkan. Yeli mengantarkan kucing ini ke rumah singgah Klo karena di rumahnya sudah terdapat banyak kucing peliharaan sehingga khawatir tak mampu merawat. Pertama kan saya ketemu kucing di daerah rumahnya dimainin anak-anak, kadang suka dibanting. Ya penting sedih deh ngelihatnya gitu, terus sering datang ke rumah. Saya kasih makan dari yang tadi belekan, matanya ketutup, ya penting penyakitan gitu, cacingan. Saya rawat, cuman kondisi di rumah kan nggak memungkinkan untuk melihara kucing banyak. Ya jadi saya bawa ke sini. Sebagian kucing-kucing yang diantar ke rumah singgah Klo adalah kucing-kucing tak bertuan yang baru ditemukan dalam kondisi kritis dan membutuhkan pertolongan. Kucing-kucing ini nantinya akan ditangani langsung oleh dokter hewan. Namun, ada juga yang membawa kucing ke dokter hewan terlebih dahulu, baru menitipkannya ke rumah singgah Klo. Nemu di rumah, ada tetangga kan yang ngasih tahu ini kucingnya atau bukan. Kebetulan kan di rumah juga punya kucing dan kebetulan mirip, jadi tetangga nyangkanya punya kita. Ternyata pas dicek, oh bukan, kucing kita sih alhamdulillah sehat. Nah terus karena lihat kondisinya kurang bagus kan, akhirnya kita bawa ke dokter kan. Tapi pas dilihat-lihat ternyata kondisinya tuh parah. Jadi cari-cari info di internet, ada lihat rumah singgah di sini, ya udah kita bawa ke sini karena aku lihat testimoninya juga cukup bagus ya buat ngerawat kucing-kucing liar yang terlantar gitu. 5 tahun berdiri, kini shelternya telah dihuni sekitar 1.300 ekor kucing dan 90 ekor anjing. Jumlah hewan yang terus bertambah di shelter tak lantas menyurutkan tekad Bim Bim untuk berbagi. Justru semakin memantik rasa welas kasihnya pada hewan-hewan yang dititipkan padanya. Sebagai penghuni terbanyak, kucing-kucing di shelter dibagi lagi sesuai dengan kondisi kesehatannya. Lahan seluas 2.000 meter persegi dibagi menjadi beberapa titik untuk menampung kucing sakit ringan, kucing hamil, bayi-bayi kucing, serta kucing-kucing sehat. Setiap hari, Bim Bim juga rutin melakukan pengecekan terhadap anjing-anjing di shelter. Shelter ini sebelumnya merupakan rumah kontrakan, namun disewakan kepada Bim Bim agar ia bisa menampung anjing-anjing terlantar. Total ada 10 rumah yang dibagi lagi untuk disesuaikan dengan kondisi kesehatan anjing. Bim Bim merasa lega karena lokasi yang dipilihnya ini bebas dari banjir, sehingga tidak perlu khawatir bagaimana nasib hewan-hewan ini bila hujan deras melanda. Ini
Jadi kalau untuk kucing kita 60 kilo makanan kering, kepala ayam kita siapkan 30 sampai 40 kilo. Itu setiap hari kita belanja. Sehari. Setiap harinya, kucing-kucing yang ada di rumah singgah Klau menghabiskan makanan sebanyak 60 kg atau 3 kemasan besar makanan kucing kering dan 40 kg kepala ayam. Atau dengan kata lain, kebutuhan pakan kucing di shelter ini hampir mencapai 2 ton setiap bulannya. Belum termasuk pakan anjing yang juga diberikan kepala ayam dan nasi. Dan juga pakan monyet berupa buah-buahan yang mencapai hampir 10 kg setiap harinya. Mas Bim, jadi total ada berapa ekor kucing nih yang ada di rumah singgah Klau ini? Kalau untuk kucing total dari 4 shelter kita ada 1.300. Itu dibagi dari kondisi ya. Ada yang kondisi kucing hamil, anak kucing itu dipisah. Terus kondisi kucing yang tidak mau makan itu juga kita pisah. Jadi di sini kalau di yang sekarang ini aja kita ada 700 yang tempat ini ya. Dari 700 itu Mas Bim hafal semua tuh namanya? Enggak, ada beberapa yang saya panggil Oyen, terus cantik gitu kan. Tergantung, oh ini yang mirip nih kucing saya yang di rumah kayak gini. Kayak Jadi gini kalau nih? nama itu nggak ada. Kayak gini nih, belum tentu ada nama nih ya? Belum ada. Saya itu bilang hafal itu yang warna orange sih, lebih panggilnya Oyen aja gitu. Ada cerita yang paling berkesan nggak sih Mas Bim soal kucing-kucing rescue yang ada di sini? Kalau cerita sih sebenarnya untuk kasus kucing rescue ya, kucing rescue itu paling banyak yang dipotong mungkin kakinya ya. Kaki hampir dipotong? Kakinya dipotong itu kita masih hidup sampai sekarang kucingnya. Itu ada di rumah disabilitas gitu, kakinya tinggal 2 dipotong itu di Cikarang waktu itu ditemuin. Ini habis ngasih makan nih, sehari bisa habis berapa tuh Mas Bim? Kalau ngasih makan makanan kering doang ya, makanan kering itu kita butuh 1 hari 60 kilo, 3 sak yang ukuran besar. Satu hari. Terus kita selingin dengan kepala ayam 30 sampai 40 kilo 1 hari juga. Itu buat kucing aja atau udah sama anjing juga tuh? Kalau untuk kepala ayam dibagi 2. Itu bagi 2 di kucing sama anjing. Tapi kalau untuk makanan kering itu hanya kucing doang. Karena anjing kita pakai makan nasi dia. Jadi ada yang makanan keringnya aja. Iya ada betul. makanan Jadi basahnya kalau aja. untuk kucing kita 60 kilo makanan kering, kepala ayam kita siapkan 30 sampai 40 kilo. Itu setiap hari kita belanja. Sampai kapan Mas Bim? Kira-kira masih bakal mendedikasikan waktu buat anabul ini? Kalau dibilang sampai kapan, mungkin sampai sampai apa ya? kita nggak tahu umur Nggak ya. tahu ya. Kita nggak tahu umur, kita nggak tahu rezeki. Kalau kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan rezeki, insya Allah kita akan terus menolong. Kita tidak akan berhenti. Karena kalau sudah terjun seperti ini, untuk berhenti itu sangat susah. Dalam artian susah, kita harus juga mengembangkan. Karena kalau sudah tidak mampu, mending stop. Tidak mampu dalam artian kita sudah tidak sanggup memberi mereka makan. Kita sudah tidak sanggup untuk memberikan tempat yang lebih baik. Stop untuk rescue. Tapi kalau saya ditanya sampai kapan, saya akan terus memperjuangkan mereka selama saya masih diberikan kesehatan, selama saya masih diberikan rezeki. Untuk keberlangsungan shelter, Rumah Singgah Klau membuka jasa transpet atau jasa antar jemput hewan peliharaan untuk menambah pundi-pundi pendapatan. Rumah Singgah Klau juga menerima keanggotaan yang berbayar sebesar Rp120.000 per tahunnya. Keuntungan dari anggotanya, Rumah Singgah Klau akan mensubsidi biaya rescue sebesar 20 hingga 25% ketika anggota komunitas memeriksakan hewan terlantar ke klinik rujukan. Donasi yang diterima Rumah Singgah Klau setiap bulannya berkisar antara 50 hingga 100 juta rupiah. Uangnya diperuntukkan untuk membeli kebutuhan pangan hewan di shelter,
mengobati hewan yang sakit, perluasan rumah singgah, hingga menggaji karyawan yang mencapai 40 orang. Selain itu, bagi orang yang mengantarkan kucing ke rumah singgah Klo juga dipungut biaya sebesar Rp100.000, yang mana uangnya diperuntukkan untuk perawatan dan kebutuhan kucing di awal masa karantinanya. Tak hanya itu, Rumah Singgah Klo juga menjalin kerjasama dengan klinik hewan Amore yang sudah tersebar di beberapa wilayah Jabodetabek. Klinik Amore bersedia menanggung sementara biaya pengobatan kucing-kucing rescue yang diantarkan oleh Rumah Singgah Klo. Klinik memberikan berbagai keringanan dan penyesuaian harga untuk biaya pengobatan kucing rescue. Klinik itu nggak akan pernah bisa, maksudnya tidak bisa menjadi besar kalau kita tidak ada shelter atau tidak ada kayak rumah singgah ya, seperti itu, atau komunitas yang kita dukung. Begitu juga dengan sebaliknya. Komunitas tidak akan pernah bisa besar atau ini banyak jika tidak ada klinik yang mendukungnya, mensupportnya. Kita itu kadang-kadang gini Mas, kita juga dari klinik, kita kan rescuer juga. Kita merescue kucing-kucing jalanan, kucing ketabrak kereta api, apa segala macam. Kita di sini ikhtiar untuk menyembuhkan mereka. Nah pada saat mereka sudah sembuh, ini anak mau pulang kemana? Gak mungkin kita bisa tampung terus di sini. Atau misalnya saya secara pribadi bawa pulang, dokter bawa pulang, gak bisa. Karena kita juga harus menolong hewan-hewan yang terlantar. Nah itulah kenapa Amore ada Rumah Singgah Klo. Nah begitu juga kebaliknya. Rumah Singgah Klo tidak mungkin ada, tidak mungkin bisa besar jika tidak didukung oleh klinik, yaitu Amore. Karena kucing-kucing di sana kan juga butuh perawatan, butuh yang sakit, ya butuh pengobatan dan sebagainya. Tak sedikit kucing dengan kondisi kritis yang dibawa ke klinik Amore untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Paling banyak itu kasus kecelakaan ya. Jadi memang tabrak lari, memang orang menemukannya dengan kondisi udah parah, memang nggak ditolong kayak gitu ya. Selain dari kecelakaan juga banyak kasus ini ya, malnutrisi, kucing-kucing yang nggak keurus, memang yang sudah kena penyakit lama tapi nggak ditangani, jadi memang harus segera diambil ya, kalau nggak juga bisa meninggal di jalanan seperti itu. Selain itu banyak juga kasus ya, untuk sekarang seperti saat musim hujan seperti ini banyak kasus virus, flu, berbagai macam ya, kalau di misalkan untuk lingkungan lingkup di negara Indonesia ini ya, banyak kasus dari ya penyakit bakteri, virus dan lain-lain juga seperti itu. Di luar shelter, ada puluhan bahkan ratusan kucing hasil rescue yang dirawat di klinik. Nasibnya akan ditentukan setelah masa perawatannya selesai. Seusai si kucing sembuh, ia akan kembali ke rumah singgah untuk hidup bersama kucing terlantar lain atau menunggu waktu hingga mereka diadopsi oleh orang lain. Ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan, ketika overpopulasi itu tidak bisa dijaga, saya yakin 100% tingkat kekerasan itu akan semakin tinggi. Bagi keluarga,
Bim Bim dikenal sebagai sosok penyayang kucing sejak ia masih kecil. Bim Bim kecil memelihara sekitar 3 ekor kucing. Namun sekarang, Bim Bim harus mengurus keberlangsungan lebih dari 1.000 ekor kucing di rumah singgahnya. Iya, Mas Bim Bim memang udah suka kucing dari awal, dari kecil. Dia udah melihara 1 sampai dengan 3 kucing sih. Di mata keluarga, Mas Bim Bim ini seperti apa orangnya? Sebesar apa kepeduliannya terhadap hewan? Besar banget ya. Jangankan sama orang, sama kucing aja dia sering menolong. Kayak misalkan kita lagi pergi nih, terus ada kucing di pinggir jalan atau kayak terjebak gitu, dia langsung turun, langsung nolong sendiri tanpa harus nyuruh orang gitu. Orang-orang juga dapat mengadopsi kucing dari rumah singgah Klo. Sekitar 5 hingga 10 ekor kucing bisa diadopsi oleh pecinta kucing setiap minggunya. Open Adopt dibuka setiap akhir pekan di rumah singgah Klo yang terdapat di Parung, Kabupaten Bogor. Calon adopter harus menjadi member, membayar biaya administrasi sebagai orang tua asuh, di mana kesehatan sang hewan tetap akan mendapat pemantauan dari rumah singgah Klo. Kalau untuk adopsi, itu pun dikenakan biaya hanya untuk mengganti otak dan dia wajib menjadi member. Karena supaya apa? Kucing-kucing yang teradopsi di sini kita masih dalam pengawasan, artian kita masih supply, kita masih subsidi untuk pengobatannya. Kita untuk donatur utama itu sebenarnya tidak ada, tapi untuk support atau mitra utama kita adalah klinik Amore Animal Clinic. Karena dari mitra itulah kita bisa membantu banyak banget kucing. Kalau untuk dibilang donatur tetap, kita tidak punya donatur tetap untuk kucing ya. Tak jarang, Bim Bim juga turun tangan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap hewan, seperti kasus orang yang memakan kucing hamil di Bengkulu pada pertengahan September lalu. Ia juga giat mensosialisasikan ancaman pelanggaran undang-undang terkait penyiksaan terhadap hewan melalui berbagai platform. Kita juga selalu punya kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwa stop penyiksaan, stop penelantaran, stop penganiayaan terhadap kucing karena ada pasal 302 yang mengatur tentang perlindungan hewan. Itu yang kita program ke depan agar masyarakat umum lebih paham lagi tentang hal-hal yang mana yang tidak bisa dilakukan untuk kita berbicara di sini masalah kucing ya. Kalau di sini saya fokus masalah kucing. Penyiksaan terhadap kucing pun bisa diproses secara hukum, ada undang-undangnya. Ya, dengan segala macam Menurut dokter hewan sekaligus animal communicator Rajanti, hewan khususnya peliharaan yang berinteraksi dengan manusia memiliki karakternya masing-masing, tak terbatas oleh jenis ataupun ras tertentu. Kayaknya si Grey lebih happy di sini ya. Secara kejiwaan, hewan juga dapat memiliki perasaan seperti takut ataupun trauma jika mereka pernah mengalami tindak kekerasan dari manusia atau sesama hewan. Ada juga ya yang disiksa dan sebagainya, itu mereka memang punya trauma gitu. Jadi takut dengan orang, insecure, kagetan gitu ya. Begitu ada suara kencang sedikit dia udah panik. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau udah kondisi seperti itu ya mereka membutuhkan terapi sih. Dan terapi itu nggak bisa sekali kan. Karena kita harus mengetahui trauma apa gitu. Lalu kita mulai pelan-pelan kita hilangkan trauma-trauma itu. Jadi seperti kita mendelete masa lalunya dia lah, kira-kira seperti itu ya. Tak sedikit pula, kucing-kucing di rumah singgah ini harus mati karena sakit. Atau memang sudah lanjut usia. Sebagian kucing yang coba untuk diselamatkan tak mampu bertahan. Keinginan Bim Bim sederhana. Ia ingin masyarakat Indonesia memahami dan sadar untuk tidak melakukan kekerasan terhadap hewan. Ia tak ingin rumah singgahnya terus-menerus diantarkan kucing yang memerlukan perawatan serius. Cuman saya hanya pengen satu, saya tuh teman-teman mulai sadar dalam artian
pentingnya steril, pentingnya menekan overpopulasi. Karena ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan, ketika overpopulasi itu tidak bisa dijaga, saya yakin 100% tingkat kekerasan itu akan semakin tinggi. Karena tidak semua orang suka kucing. Kita tidak bisa memaksakan orang, kita suka kucing terus kita harus memaksakan orang semua suka kucing. Tapi orang yang tidak suka kucing ketika dia melihat tidak ada overpopulasi, tingkat kekerasan itu juga pasti berkurang. Gitu. Karena kita tidak boleh egois, kita tidak boleh menyamaratakan tentang apa yang kita suka kepada orang lain. Tapi kita bisa memberikan informasi, memberikan edukasi, walaupun mereka tidak menyukai, tapi setidaknya mereka tidak boleh menyakiti.